Mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sudah, masih. Nah itu yang ngaji dari kasih. Yang ngaji dari kasih. Oh puasa. Iya. Hadirin yang saya hormati, sekarang kita lanjutkan hal-hal yang bisa menghapus pahala. Medeni kan sudah pernah saya sampaikan dalam mengaji itu, bahwa manusia itu kan, sebelum manusia itu kan sudah ada malaikat, ada iblis ya. Kita ini makhluk yang terakhir diciptakan oleh Allah. Misalnya diperumpamakan dengan keluarga, Islam itu anak ragil, manusia itu anak ragil. Sing senior itu wis iblis senior kita, setan, iblis, malaikat itu senior kita kan. Nah manusia itu sing terakhir, ya ragil, sing junior. Jadi kalau iblis itu protes terhadap keberadaan kita, ya wajar lah. Sampean wae suruh hormat sama adike, ndak ada gelem ndak. Ya. Nah, iblis merasa senior kok disuruh sujud kepada Adam. Nah, nggak mau dia. Dia hanya bilang sama Allah, ana khairum minhu, aku ini lebih baik dari Adam. Lah, engkau ya Allah menciptakan Adam dari tanah, menciptakan aku dari api. Ya itu logika itu bisa benar kalau yang merintahkan bukan Allah. Kalau yang merintahkan Allah, durhaka. Yang menciptakan iblis ya Allah. Nah itu. Termasuk malaikat. Malaikat tidak menolak dengan adanya Adam, cuman dia itu memberi masukan kepada Allah. Ya. Kan ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nah, kalau malaikat bukan menolak tetapi memberi masukan. Betulkah engkau ya Allah akan menciptakan makhluk yang namanya manusia yang cenderung untuk merusak mayyufsidu fiha, cenderung untuk merusak dunia di bumi ini. Wa yasfikud dima, dan cenderung permusuhan, pertempuran, pertengkaran. Itu masukan dari malaikat. Tapi malaikat ya keliru, wong sing ngongkon Allah kok dia sik memberi masukan. Allah itu maha tahu segalanya. Maka jawabnya Allah inni a'lamu ma la ta'lamun, aku ini lebih tahu dari segala yang tidak kalian ketahui. Ini ngomong karo malaikat. Akhirnya malaikat menyadari, kemudian malaikat cara Jawa niki njaluk sepura karo Allah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau ya Allah, kami tidak punya ilmu kecuali ilmu yang kau ajarkan kepada kami, dan kau maha mengetahui dan maha bijaksana. Akhirnya iblis ya yang tidak mau. Jadi kita ini ragil. Nah, kehadiran kita manusia ini tugasnya kan sudah diomongkan, khalifah fil ardi, untuk membangun planet bumi ini. Kan planet bumi ngerti lah sampean. Manusia itu disiapi planet yang namanya bumi, yang memungkinkan bisa hidup. Kalau di planet bulan tidak mungkin hidup, di matahari apalagi. Di planet yang lebih dekat dengan matahari tidak mungkin. Ya, kan planet itu ada 9. Bumi, matahari, ada planet. Nah, bumi yang ketiga. Nah, yang ketiga itu tidak kepanasan, tidak kademen, manusia bisa hidup. Di atasnya ada lagi, ya, itu tidak mungkin bisa hidup manusia. Nah, kita sing ragil ini, nah, angel ini Allah memuliakan anak Adam
Tapi anak si Adam itu sendiri, ya, sebagian besar tidak menyadari atas kemuliaan dirinya. Nah, itu repotin yang kono kuwi. Nah, sehingga manusia itu untuk membangun planet bumi, manusia harus diberi nafsu. Kalau tidak punya nafsu, tidak untuk apa? Kasih nafsu. Nah, nafsu itu ada yang baik sebelah kanan, ada yang jahat sebelah kiri. Kedua-duanya ada pada manusia. Nah, tugasnya awake dhewe niki dikongkon menghidupkan nafsu sebelah kanan dalam rangka menjalani hidup di dunia, dan yang di sini itu disuruh menahan, jangan sampai merusak. Seperti yang dugaan malaikat itu. Nah, itulah sebabnya maka manusia ada yang baik, ada yang tidak, ada yang taat, ada yang maksiat. Ya, malaikat baik semua, kalau iblis jahat semua. Ya, manusia kadang-kadang kayak malaikat, kadang-kadang kayak iblis. Itu yang siapa yang hilang Mbah Diel itu sudah ketemu ya? Meninggal. Sekarang sampean nerka, siapa yang bunuh itu? Iblis? Ora, yang bunuh iblis apa? Manusia, Pak. Sampean tanya seluruh di muka bumi ini kalau rusak, hancur, ya, pembunuhan, peperangan, itu kalau ditanya siapa yang melakukan itu? Manusia. Jenengan kelangan motor, tidak mungkin jenengan nuduh iblis iki nyolong ki, tidak mungkin. Manusia. Nah, itulah. Jadi manusia itu kalau jahat melebihi binatang, kadang-kadang kalau baik koyok malaikat. Nah, sampean ini kayak malaikat iki. Lek sing ngene iki kayak malaikat iki. Lek sing ngene kayak malaikat sampean. Nah, tapi sampean masjid lek ndak ngene iki ndak kayak malaikat. Ya mas kayak malaikat tok dhewe. Nggih. Kemudian kan manusia itu dikasih agama. Agama itu tujuannya supaya jenengan tidak menghidupkan kekuatan sebelah kiri. Tidak menghidupkan kekuatan sebelah kiri, kekuatan jahatnya. Karena terus terang wae, awak dhewe rombongan sing ngaji niki, lek bengi ini gelem ngrusak masjid iki, rusak masjid iki. Isuk wis entek rata dadi lah. Lek gelem dicekeli martil itu sitok karo rusak. Tapi satu saat kita disuruh bangun, ya bisa juga bangun lebih bagus. Jadi bukan berarti jenengan walaupun ngaji ki ndak iso ngrusak, iso, Pak. Iso marah, iso. Ya. Nah, cuman kita ini menghidupkan yang sebelah kanan, menahan sebelah kiri. Nah, itulah manusia. Jadi kalau manusia berdosa, itu wajarlah, manusiawi lah. Nah, kemarin kita sudah membicarakan soal bagaimana bisa menghapus produk-produk nafsu sebelah kiri. Ini kan dosa terus ini, betul. Nah, untuk menghapus dosa akibat ini, itu Tuhan memberi caranya. Kemarin itu ya tobat, ya istighfar, bahkan orang yang telah membunuh 100 nyawa, ternyata masih ada peluang untuk tobat kepada Allah. Itu. Selama belum meninggal dunia. Nah, itu ya kabar gembira untuk kita. Mata ini mau 100 iso mlebu swarga. Lewat dhewe kan enggak. Nah, sekarang kita lihat bagaimana orang hidup di dunia membawa pahala yang banyak, tetapi di akhirat pahala-pahala itu lenyap. Ya. Itu saya bacakan dulu di dalam, karena sebagian di Al-Quran, sebagian di hadis itu. Di Al-Quran itu surat An-Nur dulu pernah saya bacakan ya, tapi temanya kan tema lain dulu itu. Surat An-Nur terkait dengan berita hoak itu. Menyakiti, merendahkan, bahkan mau menjerumuskan orang dengan berita hoak, itu dosanya yang luar biasa besarnya. Nah, sekarang sedang
berita hoax itu terjadi kalau ada media sosial ini. Dulu sebelum ada Android, berita hoax itu dari mulut ke mulut. Misalnya dampaknya itu paling-paling konco sing kenal-kenal iki lah. Ya. Kalau pakai Android itu wong sak Indonesia ya. Mana yang punya hubungan dengan sampean itu pasti baca itu. Nah, peristiwa hoaxnya Nabi Muhammad SAW terhadap istrinya itu hanya didengar di sekitar Madinah saja. Karena Android belum ada. Jadi yang menyebarkan itu Abdullah bin Ubay itu, orang Madinah, tersebar dari mulut ke Madinah. Terus orang-orang yang ikut menviralkan, mendengar, kemudian ikut menyebarkan, itu ya terkena dosa juga. Ya itu likulli imri'in minhum maktasaba minal ismi walladzi tawalla kibrahu walahu adzabun adzim. Orang yang merintis, yang menyebar pertama kali berita hoax, itu yang paling besar dosanya. Dan orang-orang yang memviralkan, yang men-share, itu ya berbuat dosa. Walladzi tawalla kibrahu. Ya. Nah, itu zaman Rasul. Dampaknya tidak banyak, cuma di Madinah saja. Di Mekah tidak ada. Karena waktu itu hanya dari lisan ke lisan. Tetapi itu hampir saja menghancurkan keluarga Rasulullah. Ya. Kan sudah pernah sampaikan. Nah, itu artinya itu yang orang yang menyebarkan berita hoax, orang yang menyebarkan berita yang sebenarnya tidak terjadi, itu termasuk di antara yang bisa menghapus pahala. Ya. Tadi tidak usah saya kan doa ini yang Aisyah ini. Kemudian ayat yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yuhibbu an tasyi'al fahisatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Nah, kelanjutan dari ayat itu, innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisah, sesungguhnya orang-orang yang gemar, yang hobi, yang gemar ya, yang gemar menyebar berita yang menyebarkan keresahan orang-orang mukmin, lahum adzabun alim, mereka nanti akan disiksa yang pedih di dunia dengan hukum Islam, had, wal akhirat, dan di akhirat dengan neraka. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui dan kalian tidak pernah mengetahui. Jadi walaupun jenengan lek ngrungokno berita kontroversi ya, tidak usah disebarkan, Pak. Kontroversi kebenarannya yang masih diragukan. Kalau seperti ini kan, aku cari selamat. Ya aku ngomong gak selamat. Apa ya tenan, apa ceritanya. Itu namanya tabayun. Nah, tapi kalau di media sosial, bagaimana Anda bisa tabayun? Kan sudah pernah dikaji oleh para ahli. Ciri-cirinya berita hoax itu adalah, kalau ningsor dewi, ono tulisan, sebarkan. Agar kawan-kawan Anda tahu. Itu ciri-cirinya. Ada, ningsor kan ada biasanya. Itu risikonya berat itu, Pak. Nah, oleh karena itu, pada hari ini kita jajal untuk membuka apa saja yang bisa menghapus, melumatkan pahala kita. Sementara kita tidak menyadari bahwa pahala kita yang merasa banyak, kemudian dibuktikan nanti faktanya tidak ada. Bahkan kurang.